Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada saat ini saya dapat menyelesaikan dan memenuhi 3 mata kuliah untuk syarat mengikuti masa pengerjaan tugas akhir nanti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan identitas diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denny Darmawan. Kebetulan saya tinggal di Kampung Banteng. Saya sendiri melanjutkan masa studi saya di kampus IPNI Rizkyana Cikarang yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso nomor A4A6 Cikarang Timur. Saya sendiri mengambil jurusan Teknik Komputer. Sekian perkenalan identitas diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekarang saya akan mempresentasikan satu dari 3 mata kuliah, yaitu warga negaraan yang bertemakan hak dan kewajiban warga negara. Ada sebagian masyarakat yang merasakan dirinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah tidak membuat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak memperdulikan pendidikan dirinya dan keluarganya, tidak mengobati penyakit yang dideritanya, dan lain sebagainya, yang menggambarkan seakan-akan pemerintah tidak melihat penderitaan yang dirasakan oleh. Dengan demikian mereka menanyakan hak-hak mereka. Akankah hak-hak mereka diabaikan begitu saja? Atau jangan-jangan hal semacam itu memang bukan hak mereka? Kalau memang bantuan pemerintah pada mereka itu ada hak harus diterima, mereka terhadap bantuan itu belum juga datang. Selain mereka yang merasa hak-haknya sebagai warga negara belum didapat, ada juga orang-orang yang benar-benar hak mereka sebagai warga negara telah didapat, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka tidak mau membela negaranya. Dia dikala hak-hak mereka ini dirampas oleh negara seberang, mereka tidak mau tahu dikala hak paten seni-seni kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain, dan bahkan mereka mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi kepentingan perutnya sendiri. Sungguh masih banyak sekali fenomena-fenomena yang menimpa negeri ini. Akankah ini terjadi karena kekurangan pahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, atau mereka paham tentang itu, akan tetapi karena memang hawa nafsu setannya telah menguasai akal pikiran sehingga tertutup kebaikan di dalam jiwanya negara lain. Adapun orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi atas penduduk dan bukan penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan. Diperkenalkan mempunyai tempat tinggal pokok domisili, dan wilayah negara itu bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak termasuk bertempat tinggal di wilayah negara itu. Penduduk dapat dibagi atas 1. Penduduk warga negara dengan singkat disebut warga negara. Penduduk bukan warga negara yang disebut orang asing. Setiap negara biasanya menentukan dalam undang-undang kewarganegaraan siapa yang menjadi warga negara dan siapa yang dianggap orang asing. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang berbunyi 1. Yang menjadi warga negara ialah orang Indonesia dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang dalam penjelasan. Di atas sudah jelas bahwa warga negara dan penduduk itu berbeda. Warga negara yang setiap orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu, atau dengan kata lain adalah orang yang ditetapkan secara sah oleh perundang-undangan, sedangkan penduduk adalah orang-orang yang tempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah suatu negara. Jadi biasa saja penduduk itu yang bukan warga
negara jadi bisa ditentukan kalau warga negara itu sudah pasti penduduk. Tapi kalau penduduk belum pasti warga negara, asas kewarganegaraan. Adapun asas kewarganegaraan yang bermula-mula dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan termasuk tindakannya seorang dalam golongan warga negara dari suatu negara ialah satu, asas keturunan atau isu sanguinis. Menetapkan kewarganegaraan seorang menurut pertalianan atau ketentuan dari orang yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seorang ialah kewarganegaraan orang tuanya dengan tidak menghidupkan mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Contohnya seorang yang lahir di negara A yang orang tuanya adalah warga negara B, maka seorang jadi keluarga negara. Dua, asas tempat kelahiran atau ius soli. Menetapkan kewarganegaraan seorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan. Contohnya seorang yang lahir di negara A adalah warga negara A walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Maka orang ini menggali partide, tidak punya kewarganegaraan. Seorang keturunan bangsa B yang menganut asa isu sanguinis lahir di negara A yang berlaku asa ius soli karena orang keturunan bangsa B akan dianggap warga negara B. Akan tetapi negara A ia juga dianggap sebagai warga negaranya karena ia dialihkan di negara A. Oleh karena itu orang ini mempunyai kewarganegaraan BI patri. Hak opsi dan repudiasi. Apabila seorang mengalami briptid atau apartheid, maka mempunyai dua hak untuk menentukan kewarganegaraannya, yaitu dengan hak opsi dan hak repudiasi. Dan hak ini biasanya diberikan ketika sudah dewasa, yaitu sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah. Dan untuk mengatasi aptrid, seorang mempunyai hak naturalisasi untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Berkaitan dengan hak opsi dan repudiasi, pemerintah lagi menggunakan telsil aktif dan telsil pasif. Menurut telsil aktif, orang harus melakukan langkah-langkah hukum tertentu agar diakui kewarganegaraannya. Sedangkan telsil pasif, orang yang berada dalam suatu negara dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Adapun mengenai perincian hak opsi hak repudiasi sebagai berikut. Satu, hak opsi yaitu hak untuk memilih suatu status kewarganegaraan dalam sel seaktif. Dua, hak repudiasi yaitu hak untuk menolak status kewarganegaraannya dalam sel pasif. Pengertian hak, kewajiban dan warga negara. Satu, pengertian hak. Hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaan tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, hak mendapat pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru, dan sebagainya. Adapun Profesor Dr. Matogoro mendefinisikan sebagai berikut. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dua, pengertian kewajiban. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang mestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Profesor Dr. Matogoro. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib sekolah, membayar SPP, atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru.
3. Pengertian warga negara. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian menurut Konsil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang menetapkan peraturan negara yang bersangkutan diperkenakan mempunyai tempat tinggal pokok domisili dalam wilayah negara itu. Pengertian kewarganegaraan. Seorang warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk apabila telah berusia lebih dari 17 tahun dan mencatatkan dirinya di kantor pemerintah. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negara sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini yang menjadi warga negara Indonesia, setiap orang yang sebelum punya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayahnya warga negara Indonesia dan ibunya warga negara asing atau WNA, atau sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah tidak memiliki kewarganegaraannya atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak lahir dalam tenggangan waktu 30 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah. Ayahnya seorang warga negara Indonesia, anaknya yang lahir luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diaku oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin. Anak yang lahir di wilayah Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status warga negara ayah dan ibunya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui, anak yang baru lahir di Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya, anak yang baru lahir di luar Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Anak dari seorang ayah atau ibu yang dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibu itu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selain itu, diakui juga sebagai warga negara Indonesia bagi anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan pengadilan. Anak yang belum berusia 18 tahun belum kawin berada di tempat tinggal di Indonesia yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun dan diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak warga negara Indonesia. Indonesia juga diperoleh bagi seorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut. Anak yang belum berusia 18 tahun kawin berada di tempat tinggal di Indonesia yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Anak yang
warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia, disampaikan perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses kewarganegaraan warga negara asing kawin secara sah dengan warga negara Indonesia telah tinggal di Indonesia sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan menjadi warga negara di hadapan pejabat berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Berbeda dari Undang-Undang Kewarganegaraan terdahulu, Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperolehkan dui kewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin pada usia tersebut. Aturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan kepada Pengaturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Dari undang-undang ini melihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sang iusis ditambah dengan ius soli lihat dan kewarganegaraan ganda terbatas. Kedudukan warga negara di Indonesia dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia, kedudukan warga negara pada dasarnya adalah sebagai kilat terwujudnya negara sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain di dunia. Pada dasarnya kedudukan warga negara Indonesia diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks Undang-Undang 1945, kedudukan warga negara dan penduduk diatur dalam pasal 26, yaitu yang menjadi warga negara ialah orang-orang warga Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan asing yang tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara penduduk diatur dengan Undang-Undang Nomor 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Undang-Undang Nomor 3 ialah tentang warga negara dan penduduk negara adalah peraturan merivasi di bawah Undang-Undang 1945 yang digunakan untuk menegakkan kedudukan negara Republik Indonesia dengan warga negaranya dan kedudukan penduduk negara RI 3 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 merupakan penyempurnaan dari undang-undang tentang kewarganegaraan yang terdahulu. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan produk konservasi dari pasal 5 dan 144 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1950 yang sampai saat ini masih berlaku dan tetap digunakan sebagai sumber hukum yang mengatur masalah kewarganegaraan di Indonesia telah kurang lebih 48 tahun berlaku. Saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi. Permasalahan kewarganegaraan yang semakin kompleks ternyata tidak mampu ditampung oleh undang-undang ini. 4 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2006 Republik Indonesia Kewarganegaraan yang baru ini membuat beberapa substansi dasar yang lebih revolusioner dan asiatik seperti siapa yang menjadi warga negara Indonesia, 2 syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, 3 kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, 4 syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, 5 ketentuan Fidan. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia, warga negara adalah sama kedudukannya. Hak dan kewajiban setiap individu mendapat perlakuan yang sama dari negara. Ketentuan ini secara tegas termuat dalam konstitusi tertingkat kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bab 10 sampai bab 15 pasal 27 sampai pasal 34. Berikut ini dijelaskan secara rinci tentang persamaan kedudukan warga negara dan berbagai bidang kehidupan. Persamaan kedudukan dan hukum dan pemerintah pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya kepedulian, adanya hak asasi dalam bidang hukum dan politik. Persamaan atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia ekonomi pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini mencemarkan persamaan akan keadilan sosial dan kerakyatan. Ini berarti hak asasi ekonomi warga dijamin dan diatur pelaksanaannya. Asas kewarganegaraan. Adapun untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara digunakan 2 kriterium, yaitu 1 kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu A. Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula ius sanguinis. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraannya, orang tuanya, dimanapun ia dilahirkan. B. Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahirannya atau ius soli. Di dalam asas ini, seorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut. Kedua prinsip kewarganegaraan ini digunakan secara bersamaan dengan mengutamakan salah satu tetapi tanpa menindakkan yang satu. Konflik antara ius soli dan ius sanguinis akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap, vivatid atau tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali, apatrid. Berhubungan dengan itu, maka untuk menentukan kewarganegaraan seorang digunakan 2 style kewarganegaraan di samping kedua asas di atas, yaitu style aktif dan style pasif. Laksanakan kedua style ini kita bedakan dalam hak opsi, ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan pelaksanaan selektif aktif. Hak reputasi ialah hak untuk menolak kewarganegaraan laksanakan style pasif. Naturalisasi atau kewarganegaraan adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan negara lain di Indonesia.
yang menjadi warga negara tak disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu satu, yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dua, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Laksanakan selanjutnya dari pasal 26 untuk Undang-Undang Dasar 1945 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang pasal satunya menyebutkan warga negara Republik Indonesia adalah A. Orang-orang yang berdasarkan perundangan-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia. B. Orang-orang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah umur 18 tahun. C. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga negara Republik Indonesia. D. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. E. Orang yang pada waktu lahir ibunya warga negara Republik Indonesia jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui kewarganegaraannya. F. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui. G. Seseorang yang ditemukan di dalam wilayah selama tidak diketahui kedua orang tuanya. H. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui. Hak orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia jika orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan orang tuanya tidak diketahui. I. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak dapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu. J. Orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan undang-undang ini selanjutnya di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini dikatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh A. Karena kelahiran, B. Karena pengangkatan, C. Karena dikabulkan permohonan, D. Karena kewarganegaraan, E. Karena atau sebagai akibat dari perkawinan, F. Karena turut ayah atau ibunya, G. Karena pernyataan. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun ini disebutkan B, C, D, dan E sudah selayaknya keturunan warga negara Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia sebagaimana telah diterangkan di atas dalam bab 1 huruf A yang menentukan status anak ialah ayahnya apabila tidak ada hubungan hukum keluarga
dengan ayahnya atau apabila ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan apapun selamanya tidak diketahui kewarganegaraannya, maka barulah ibunya yang menentukan status anak itu. Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu dan anak selalu mengadakan hukum secara yuridis. Anak baru turut kewarganegaraannya ayahnya setelah ayah itu mengadakan hubungan hukum kekeluargaan, dan apabila hubungan hukum itu baru diadakan setelah anak itu menjadi dewasa, maka ia tidak turut kewarganegaraan ayahnya. Jalankan ius soli supaya orang-orang yang lahir di Indonesia tidak ada yang tanpa kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 1945, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia bukan penduduk orang asing yang tinggal di dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa. Istilah kewarganegaraan citizenship memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan negara-negara atau segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti satu, yuridis dan sosiologis, dua, formil dan material. Hak warga negara Indonesia, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 28. Hak untuk menentukan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 28C ayat 2. Hak atas pengakuan jaminan perlindungan atas dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di Indonesia, hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. Kewajiban warga negara Indonesia ialah wajib menaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebangsaan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban warga negara. 1. Wujud hubungan warga negara dengan warga, wujud hubungan warga negara dan pada umumnya berupa peranan rule. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang 1945. Investasi bidang sosial dan budaya, kesehatan dan kesejahteraan sosial. 1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang paling mendukung dan memprioritaskan upaya meningkatkan kesehatan, pencegahan, penumbuhan, pemulaian, dan rehabilitasi sejak bayi dalam kandungan sampai usia lanjut. 2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan layanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana serta prasarana dalam bidang medis yang mencakup ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 3. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai. Pengelolaan yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Membangun pertahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya. 6. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir, miskin, anak-anak, terlantar serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengadilan kelahiran
penurunan angka kematian dan meningkatkan kualitas program keluarga berencana. 8. Berantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotika yang bisa dibilang narkoba dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai. 9. Berikan akses fisik dan non-fisik guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala penanganan keputusan. Kebudayaan, kesenian, dan pariwisata. 1. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung pemeliharaan kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. 2. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia untuk memberikan rujukan nilai bagi totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pembangunan kebudayaan nasional, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat. 3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang konstruktif dan berhasil untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan. 4. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam kesenian untuk memberi inspirasi bagi kepekaan terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika, dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi kemampuan seni dan budaya. 5. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, menumbuhkan opini publik yang positif dan nilai tambahan secara ekonomi. 6. Melestarikan aspek apresiasi kesenian dan kebudayaan tradisional serta mengalahkan dan memperdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif sehingga menumbuhkan kebudayaan nasional. 7. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana berbagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikan ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antar bangsa. 8. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh, terpadu, interdisipliner, dan partisipasi dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial, budaya, hemat energi, melestarikan dalam alam, dan tidak merusak lingkungan. Kedudukan dan peranan perempuan. 1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan keadilan gender. 2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kesatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pemuda dan olahraga. 1. Menumbuhkan
olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang perlu memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. Upaya ini harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga, sekolah dan di masyarakat. 2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan masing-masing organisasi salah satu olahraga termasuk organisasi olahraga penyandang cacat demi tercapainya prestasi yang membanggakan di tingkat internasional. 3. Mengembangkan iklim kondusif bagi generasi muda dan dalam mengaktualisasikan segenap potensi bakat dan minat mereka dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan diri secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dalam bertakwa, berakhlak, mulai partisi demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. 4. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri. 5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat lainnya, narkoba melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Pembangunan daerah. 1. Secara umum, pembangunan daerah adalah sebagai berikut. A. Menggunakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga swadaya, masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dan wadah negara kesatuan Republik Indonesia. B. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah sebagai daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memperdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang baik fisik maupun sosial sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang jalan dengan melaksanakan otonomi daerah. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan menguasai teknologi dan memanfaatkan sumber daya alam, mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan, investasi, serta pengelolaan sumber daya. Memperdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mendapatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah utama kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggi lainnya dengan berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pengembangan otonomi daerah di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan
penanganan yang harus dan sungguh-sungguh untuk ikut langkah berikut perlu ditempuh. Daerah Istimewa Aceh Daerah Istimewa Aceh mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keagamaan kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur oleh Undang-Undang. 2. Menyelesaikan kasus Aceh secara adil dan bermartabat melalui pengurusan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan daerah operasi militer Irian Jaya. 1. Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman hidup sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur oleh Undang-Undang. 2. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat. Menugaskan pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik sosial yang berkepanjangan secara adil, nyata, dan menyeluruh, serta mendorong masyarakat yang bertikai agar proaktif dalam melakukan rekonsiliasi untuk mempertahankan dan menetapkan integrasi nasional sumber daya alam dan lingkungan hidup. 1. Mengolah sumber daya alam dan memelihara daya dukungan agar bermanfaat bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi, yang meningkatkan kesejahteraan dari generasi ke generasi, meningkatkan pemanfaat potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan serta menerapkan teknologi ramah lingkungan. Mendelegasikan secara terhadap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup yang diatur oleh undang-undang sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga. Daya gunakan sumber daya alam unit sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat dengan memperhatikan pelestarian fungsi keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang fungsinya diatur oleh undang-undang. Menetapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan sumber daya alam untuk mencegah kerusakan permanen. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Menetap kembali Tentara Nasional Indonesia paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, definisi, dan rekalisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan ketuhanan negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan memberikan dharma baktinya dalam menyelenggarakan pembangunan. 2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Kekuatan utama ini didukung oleh komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih membangun kondisi juang dan mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat. 3. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, serta nasionalisme. Meningkatkan rasio kekuatan komponen utama dan membangun kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. 4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. 5. Menuntaskan upaya memandirikan kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan profesionalisme sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pelindungan masyarakat. Kaidah pelaksanaan. Garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagai lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap menjadi arah penyelenggaraan negara bagi rakyat Indonesia. Karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut. 1. Presiden selaku kepala pemerintahan negara menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah negara dan kewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengandalkan pembangunan nasional. 2. Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut DPR, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban melaksanakan GHPHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Semua lembaga tinggi negara 3. Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan garis-garis besar hukum negara dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang 1945. 4. Garis-garis besar haluan negara dituangkan dalam program pembangunan nasional 5 tahun Propenas yang muat uraian kebijakan cara terperinci dan terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Program pembangunan nasional 5 tahun Propenas dirinci dalam rencana pembangunan tahun Repeta yang memuat anggaran pendapat dan belanja negara APBN yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004 merupakan produk politik nasional yang ditetapkan oleh MPR. Hasil pemilihan umum 1998 GBHN tersebut berlaku sejak tanggal ia ditetapkan sebagai sampai ditetapkan garis-garis besar haluan negara oleh sidang umum majelis oleh MPR. Hasil pemilihan umum pada tahun 2004. Pada tahun pertama pelaksanaan garis-garis besar haluan negara 1999 sampai 2004, Presiden diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan dan penyesuaian guna menyusun program pembangunan nasional serta rencana pembangunan tahun yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara dengan tetap melihara lancaran penyelenggaraan pemerintah negara selama rencana pembangunan tahunan berdasarkan GBHN tahun 1994 sampai 2004 belum ditetapkan, pemerintah dapat menggunakan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil melaksanakan penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita bangsa tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada mental tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin. Para penyelenggara negara sehubung dengan hal itu, semua kekuatan sosial, politik, organisasi, kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lain perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan GBHN dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Perlu dikembangkan peran aktif masyarakat dalam rangka menyiapkan GBHN yang akan datang. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, pembangunan nasional yang merupakan wujud nyata politik strategi nasional akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis, tentram, aman, dan damai. Keberhasilan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional dalam aturan kewarganegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Ketetapan MPR dengan GBHN menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk rencana pembangunan 5 tahun rehabilitasi. Rencana pembangunan nasional dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2004-2009 yang ditetapkan tanggal 19 Januari 2005. Adapun RPJMN 2004-2009 adalah sebagai berikut. Visi pembangunan nasional tahun 2004-2009. 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, serta 3. Terwujudnya perekonomian Indonesia yang dapat menyediakan kesempatan dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi Membangun Nasional tahun 2004-2009. 1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. 2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. 3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Rumus visi dan misi tersebut bertitik tolak dari berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara. Permasalahan dimaksud adalah 1.
masih rendahnya pertumbuhan ekonomi. 2. Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. 3. Tidak menyatukan kegiatan perlindungan fungsi pemanfaatan sumber daya alam dengan lingkungan. 4. Kesengajaan membangun antar daerah masih lebar. 5. Pembangunan infrastruktur mendatang dihadapkan dengan pembatasan kemampuan pemerintah untuk menyediakan. 6. Belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap aksi separatisme di Nangro Aceh Darussalam dan Papua bagi terjaminnya integrasi NKRI serta masih adanya potensi konflik horizontal di berbagai wilayah di Indonesia. 7. Masih tinggi kejahatan potensial dan tradisional. 8. Kurangnya kemampuan jumlah dan personil PMI serta permasalahan alutsista yang jauh dari mencukupi. 9. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. 10. Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat. 11. Belum menguatnya kelembagaan politik penyelenggaraan negara dan lembaga masyarakat.